Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Tentunya kita semuanya sehat ya. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara webinar secara virtual dengan tema Life Changing Business School. Jadi satu tema yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara kita mulai, mohon untuk Bapak Ibu sekalian pada acara malam hari ini kita benar-benar bisa fokus, bisa benar-benar fokus pada kamera masing-masing, pada video masing-masing dan mohon tetap dinyalakan videonya. Kemudian Bapak Ibu sekalian penting juga untuk Bapak Ibu mencatat hal-hal yang mungkin belum jelas nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab itu. Itu mungkin untuk pembukaan dan sebagai pembicara pada malam ini telah hadir di tengah kita orang yang luar biasa, seorang pasangan muda ya. Pasangan muda yang luar biasa yaitu Pak Mike dan Bu Fari. Halo, selamat malam Pak Mike dan Bu Fari. Beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sudah sukses. Malam ini akan membawakan tema Life Changing Business School. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak panjang lebar, saya mengundang beliau Pak Mike dan Bu Fari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua Ya. Bapak Oke, Ibu, Bro and Sis semuanya. Ya. Dengeran Silahkan, ya Pak suaranya Mike dan kami ya. Ya, Jelas, Bu. halo Ya. semua. Selamat malam semuanya. Malam ini saya excited banget nih bersama dengan Michael, suami saya. Kita mau sharing ya, jadi sifatnya nih bukan mengajari atau apa, tapi kami hanya sharing sesuatu yang bagus banget. Pada malam hari ini seperti temanya ya, Life Changing Business School. Jadi kita mau cerita nih tentang komunitas ya, komunitas yang luar biasa. Ini tanpa berpanjang lebar ya, ini kita mulai aja. Sebentar ya. Oke. Kita akan bahas nih tentang komunitas. Karena kan yang namanya komunitas banyak ya, Bro and Sis. Ada komunitas yang menurut WHO definisinya ya, komunitas merupakan kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta adanya saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Jadi again ya, itu yang namanya komunitas tuh banyak banget yang minatnya sama dan tujuannya sama. Oke. Nah, kenapa sih penting berada di komunitas itu? Karena di komunitas kan kita saling mendukung, saling membantu, kita bisa saling sharing, jadi merasakan adanya satu pertumbuhan. Terus juga tempatnya untuk terkoneksi dengan banyak sekali orang. Jadi bukan hanya kita sendiri, kan kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial ya kan. Jadi kita terkoneksi dengan banyak sekali orang dan dari situ kita mengalami banyak pertumbuhan. Di sini juga di lingkungan yang di mana kita merasa aman ya, kita merasa aman dan terlindungi, kita juga berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau menurut saya nih, komunitas yang baik nih, ini juga yang bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari dirinya kita. Ya, jadi ini pada malam hari ini, malam yang spesial, saya, pokoknya kepingin banget nih ya sharing ke Bro NC semua tentang satu pengalaman, tentang satu komunitas yang luar biasa. Oke, tapi ini sebelumnya saya akan memperkenalkan ya, kita akan lihat video sama-sama orang ibu rumah tangga dari Timor Leste yang kehidupannya berubah luar biasa karena sebuah komunitas. Dalam hal ini karena kita kan membahasnya mengenai sebuah business school ya. Jadi kita ngomong sebuah komunitas bisnis, oke? Tanpa berpanjang lebar, yuk kita saksikan yang satu ini. Ya, nama saya Carolina da Costa Luz. Asal saya dari Timor Leste. Saya sebagai ibu rumah tangga tunggal. Anak saya 3, cucu saya 2. Gitu. Dulu saya sekolah di... Sekolah kah? Dulu saya sekolah SD kelas 2.
tidak bisa baca tulis, maaf. Tidak bisa baca tulis karena itu kan sudah perang, kita sudah lari, tidak bisa lagi. Dulu di Dili kita hanya ikut kerja pembantu di Soto Makassar saja. Berapa Saya lama? masuk pertama gaji di situ $30. Mereka lihat saya rajin terus kerja di situ, mereka kasih naik saya sudah $150 sampai cukup 10 tahun di situ. 10 tahun itu $150. Iya, $150. Uang kalau saya kerja itu tidak cukup. Karena kita punya anak 3, bagaimana mau sekolah, kita banyak juga hutang. Bagaimanapun anak-anak mau sekolah, saya rasakan tidak enak sekali. Saya banyak tambah hutang banyak terus. Tinggalnya di mana? Saya hanya numpang saja orang punya rumah. Ada impian kah waktu itu? Tidak ada impian sama sekali. Saya hanya kerja di situ saja, kerja terus. Bagaimanapun keadaan sama anak-anak saya tidak tahu. Keadaan saya tidak tahu lagi bagaimana saya mau anak-anak sekolah, jajan mau beli apa-apa juga saya tidak tahu lagi. Saya bertahan terus Soto Makassar sampai 10 tahun. Saya rasa saya tidak berhenti sudah. Setelah itu saya sudah berhenti. Saya 1 bulan main-main di rumah sudah. Baru saya ketemu lagi ada teman-teman, ada bisnis satu dengan keputusan bagus. Saya sudah ikut sama teman-teman di situ sudah. Mulai di situ saya belajar. Bisnis itu sangat bagus sekali. Saya di situ sudah mulai belajar di situ. Saya utang juga banyak. Utang untuk apa? Untuk mau utang untuk mau bisnis. Oh, utang untuk mau untuk bisnis. bisnis. Terus Setelah itu saya masuk bisnis itu ikut terus karena saya punya teman-teman sudah masuk di luar. Saya belajar dari situ lagi. Uang dari situ semua. Oh, dapat uang banyak, ah? Ya, dapat uang baru di situ. Saya mulai di situ saya bayar lagi orang punya utang-utang. Oh, utang yang lama. Utang yang baru saya bayar dilunaskan semua. Oh, iya. Ya, karena bisnis ini sangat bagus sekali kalau Puji bagi Tuhan. saya. Bagi saya karena saya terima kasih kepada Tuhan, bukan jalan saya. Saya di situ sudah. Saya di situ mulai saya ke pasir ke Eropa sudah. Pertama saya masuk di situ saya mulai ke pasir di Dubai. Oh, ke Dubai. Saya ke Dubai, naik ke kapal, naik pesawat. Kapal pesiar. Kapal pesiar itu saya naik. Jadi mana sudah naik kapal pesiar? Saya sudah naik kapal pesiar. Sangat di situ lebih hebat sekali. Itu hebat karena itu mulai saya punya bola pikir maju terus. Saya tidak mau berhenti di situ. Saya maju terus. Saya lebih terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada saya punya teman-teman di situ diajar saya. Mulai di situ saya mulai belajar di situ, uang juga tambah banyak. Mulai di situ saya juga sudah pegang ATM. ATM? Ya. Oh, ATM bank. Ya, ATM bank. Oh, saya kira dari uang di bank semua. Oh, jadi bisa Pak. Sebelumnya tidak tahu. Sebelum saya pegang bank ATM juga tidak tahu bagaimana caranya juga bagaimana saya tidak tahu di situ. Mulai di situ. Baru di sini tahu. Saya masuk di bisnis ini, uang dari situ semua saya kasih nikah anak-anak di situ. Oh, ada kasih nikah anak? Iya, saya sudah kasih nikah anak. Oh. Anak 2 sudah nikah semua. Oh. Nah, baru cucu juga saya beli dari luar negeri, saya beli oleh-oleh dari cucu juga saya kasih hadiah juga. Luar biasa. Oke. Sekarang mulai saya terima kasih sama saya punya teman-teman di situ. Mulai dengar CD, dengar CD, dengar kaset. Mulai di situ saya sudah tahu belajar tulis, tahu tangan-tangan juga sudah tahu. Tangan-tangan itu pertama. Tanda tangan. Itu pertama. Bagaimana cara tangan-tangan itu saya sudah tahu sekali. Tangan-tangan tulis nama, dibaca sudah tahu semua. Karena saya berani dengar dari CD. CD itu dari kekuatan di situ. Oh, ya itu sudah. Belajar lagi ada satu hal itu lebih penting. Apa itu? Lebih penting itu dari CD. Kalau mau sukses dari CD. Oh, jadi kemarin mau sukses itu belajar kemarin dari karena CD. itu terinspirasi dari CD. Dari CD dan kaset. Baru kita ambil buku cara bagaimana. Ternyata saya juga masuk di dalam buku juga. Jadi bisa terinspirasi dari buku betul. Dan juga merasa belajar dari situ. Iya, itu sudah. Lebih saya punya mental itu, bola pikir itu lebih kuat sekali. Itu yang saya selama itu kayak kalau kita mau kemana tuh makan nasi itu hal-hal masuk terus positif di dalam saya
bagus sekali. Kalau bagi saya bagus sekali. Yang penting mana bertumbuh lah di dalam komunitas bisnis itu. Iya, saya sekarang kan katakan 100% saya sudah dalam bisnis ini, lebih tumbuh di situ. Bagaimanapun saya tetap di situ, jadi saya mesti di situ sudah. Itu di situ yang saya dapat dari hal-hal yang di situ sudah banyak situ. Oh, oke. Iya. Oke, Mana. Kalau begitu terima kasih ya sudah berbagi dengan kami semua ya. Ya, terima kasih juga selalu support saya, selalu mendukung saya. Terima kasih juga. I love you too. Bye. Thank you, Mana. Ya, luar biasa banget ya. Itu bagi Bro and Sis. Ya, nama tunggu saya sebentar. Tunggu ya. Iya, tadi kesimpulannya. Jadi tadi Mana Carolina, Mana itu bahasa Timor Leste artinya Mbak ya. Jadi Mana Carolina ini dulu seorang yang sama sekali nggak punya pendidikan, hanya kelas 2 SD, nggak bisa baca tulis, tapi karena terbantu sekali dengan komunitas yang sangat-sangat positif, komunitas bisnis yang benar-benar ngajarin bagaimana berubah hidup, akhirnya benar-benar berubah hidup ya. Tadi kan kita lihat foto-fotonya itu udah jalan-jalan sampai ke Dubai, ada ke Singapura, ikut cruise ya, kapal pesiar segala macam. Saya kebetulan berkesempatan banget, mempunyai kehormatan untuk bisa bertemu muka dan ketemu beberapa kali dengan Mana Carolina. Saya ingat banget pertama kali nih saya ketemu dengan Mana Carolina itu di Kupang. Dan itu yang pertama kalinya juga bahwa Mana Carolina itu mengeluarkan uangnya dari ATM. Dan itu ngelihat wajahnya yang berbinar-binar melihat uang itu keluar dari mesin ATM itu benar-benar priceless lah ya. Jadi ini luar biasa banget untuk mengenal seorang Mana Carolina ya. Kalau menurut Bro and Sis banyak nggak sih Carolina lain di tempat lain? Kan banyak banget ya kan. Kalau kita lihat nih kenapa karena kita kan ngomongin mengenai bisnis ya. Gimana sih kenapa ya orang itu mau berbisnis ya. Ini kita lihat nih ya grafik kehidupan bahwa yang namanya orang bekerja kan biaya kan untuk menutup biaya hidup, betul nggak? Kan supaya hidupnya bisa lebih enak, supaya bisa menunjang anak-anak dan keluarga dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat pada usia misalnya dari 20-an ya kan 30-an terus bekerja itu mungkin gajinya seperti tadi juga Mana Carolina itu lama-lama menjadi naik. Mungkin dia kayak tadi ya, sebulan bisa cuma dapat $30, lama-lama naik lagi sampai akhirnya bisa dapat $150. Tapi hanya $150 gitu loh sebulan ya, nggak cukup. Nah, yang terjadi di kebanyakan orang akhirnya pada waktu sudah pensiun, mencapai titik pensiun, terus penghasilannya menjadi turun. Ya, sedangkan yang namanya biaya hidup akan terus naik. Nah, ini fenomena yang terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat nih ya kondisi finansial ketika pensiun. Ini menurut Pacific Financial Services di USA bahwa 49% ya orang jadi yang menurut survei ini ya di atas 55 atau 65 nih, di atas 65 tahun ke atas. Jadi 49% rupanya bergantung pada orang lain. 29% itu sudah meninggal, 12% turun gaya hidupnya. Jadi yang tadinya mungkin bisa jalan-jalan, mungkin makannya di restoran seminggu bisa berapa kali, tapi karena terjadi penurunan penghasilan, akhirnya ya itu ya gaya hidupnya juga harus turun. 5% itu harus bekerja. 4% baru itu mandiri secara keuangan dan ternyata hanya ada 1% saja yang kaya raya. Nah, fenomena yang terjadi nih di Indonesia ya, menurut Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia, dikatakan hanya 100 orang yang benar-benar bebas secara finansial di masa pensiun. Jadi kan ya nakutin banget ya nggak sih? Itu terus yang nomor 2, hanya 5% dari 120 juta pekerja di Indonesia yang telah memiliki program pensiun. Dan yang nomor 3, uang tabungan orang Indonesia rata-rata hanya cukup untuk 11 minggu alias 3 bulan ke depan. Ya, jadi ini fenomena yang ada. Dan saya nggak tahu Bro and Sis apakah
sudah memikirkan nanti untuk masa pensiunnya? Karena kan gitu ya, orang berpikirnya oke, sekarang banyak bekerja, tapi nggak terlalu mikirin nantinya gimana. Ya, jadi akhirnya banyak juga nih orang-orang yang kalau sudah memikirkan ke sana, terus akhirnya mulai, oke, gimana nih kalau membangun usaha sendiri ya. Jadi alasan-alasannya nih ya, ada jenuh karena rutinitas di kantor, ada yang stres karena stresnya numpuk banget, jadi akhirnya udah deh, mendingan kerja sendiri ya kan. Terus nggak pengen bangun pagi karena terburu-buru kantor. Terus banyak juga nih yang karena gajinya makin lama makin menipis, kebutuhan makin banyak ya kan. Dan yang terakhir ya pengen cepat kaya raya ya. Jadi itu tuh alasannya. Nah, yang tidak dipahami adalah begini, bahwa semua orang itu hanya punya 24 jam. Sama nih, saya dengan Anda, dengan Bro NC semua, kita semua hanya punya 24 jam. Tapi kenapa penghasilan orang ada yang ya oke lah ya, maksudnya ratusan ribu per bulan, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang sampai jutaan, ada yang puluhan juta, sampai ada yang ratusan juta dan seterusnya ya. Nah, kenapa nih berbeda? Rupanya karena konsep bekerja dengan bisnis itu rancu, itu bingung. Jadi kerja dalam artian menjadi karyawan ya, atau usaha sendiri yang kecil-kecilan. Ya, kita lihat nih, kalau bekerja artinya menukarkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Jadi bekerja dapat uang. Tapi ya udah begitu aja. Nah, sedangkan yang namanya konsep bisnis adalah membangun aset untuk kemakmuran. Oke, jadi kemakmuran itu beda ya dengan kaya biasa, kaya raya. Jadi kita lihat nih, apa sih itu kemakmuran? Menurut Robert Kiyosaki, ini seseorang yang sangat luar biasa ya, pengarang buku banyak sekali, sudah diterjemahkan ke banyak sekali bahasa, seseorang yang pokoknya luar biasa banget ya, namanya Robert Kiyosaki. Beliau bilang bahwa kemakmuran itu adalah jumlah hari di mana kamu bisa bertahan hidup tanpa bekerja secara fisik dan tetap mempertahankan gaya hidup kamu yang sekarang, ya kan? Biasanya gitu kan, kalau penghasilan menurun, jadi ya gaya hidupnya juga ikut menurun, ya kan? Nah, tapi kalau di sini berbeda ya. Kemakmuran itu bukan diukur dari uang yang kita punya sekarang, tapi berdasarkan lamanya waktu. Jadi tujuan kita adalah mengembangkan bisnis yang bisa menghasilkan passive income atau penghasilan pasif yang lebih besar daripada biaya hidup bulanan. Jadi kita lihat nih ya, Bro and Sis, pengeluaran misalnya $4.000 per bulan, tabungannya ada 12.000 ya dolar. Jadi kemakmurannya artinya 3 bulan atau 90 hari. Jadi kalau Anda harus stop bekerja besok atau kehilangan pekerjaan, berapa lama nih kita bisa bertahan ya kan dengan tabungan yang ada. Oke. Nah, jadi Robert Kiyosaki itu benar-benar membukakan pandangan kita tentang mindset orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Jadi bukan orang dilihat dari kekayaan uangnya yang dipunyai sekarang ya, tapi dari mindsetnya nih, bagaimana cara berpikirnya. Bahwa orang kaya itu mengumpulkan aset, ya kan, aset untuk macam-macam, untuk investasi dan lain-lain. Dibandingkan dengan orang-orang yang punya mindsetnya miskin, adalah orang yang sibuk, hanya sibuk bekerja untuk ya sekarang. Oke, sorry Bro and Sis, ini rupanya kesalahan bukan pada layar Anda. Ini ada kesalahan teknis internetnya ya.
Oke, kita lanjut. Oke, jadi model bisnis yang pertama ya, e-commerce atau digital. Ya kan sekarang udah zamannya ya, udah bukan cuman buka toko lagi, semuanya udah serba internet ya. Terus yang kedua, sebentar ya, bentar bro and sis. Oke. Oke, ini oke, aku lanjut ya. Oke, yang kedua ini afiliasi atau kolaborasi. Jadi kita harus bergabung dengan banyak sekali orang untuk berbisnis. Oke, nggak zamannya kita berbisnis sendirian. Karena kalau sendirian akan susah sekali yang namanya mencapai kesuksesan. Yang ketiga, marketnya mesti global. Kenapa? Karena kalau marketnya hanya di Indonesia, ya berarti hanya kekayaannya ya di sini aja. Apa yang terjadi apabila misalnya nih marketnya crash di Indonesia, jangan sampai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hanya punya bisnisnya di Indonesia, ya artinya ya kita akan kena imbasnya ya. Jadi kalau kita marketnya global, kita bisa buka di mana-mana, itu akan jauh lebih aman. Oke, yang keempat, modal awal relatif kecil ya. Siapa yang nggak mau ya kan? Kalau modalnya pertama harus besar sekali kan, ya itu menjadi bahan pertimbangan juga ya. Next-nya adalah potensinya besar. Ya pastilah ya, kalau misalnya potensinya besar artinya duitnya juga lebih banyak. Next-nya adalah resiko kecil. Yes, ini udah pasti dicari banyak orang. Dan itu yang pertama kali, atau mungkin kedua ya, yang pertama kan modalnya ya. Modalnya dulu dong, bisa terjangkau atau enggak. Nah, biasanya terus orang yang berpikiran adalah resikonya. Kalau resikonya dianggap terlalu besar, biasanya terus mundur teratur. Ya. Next-nya adalah segmen market yang luas, dalam artian bahwa kita harus mencari market yang dimana nggak hanya misalnya katakanlah make up gitu ya, hanya untuk perempuan atau wanita aja. Tapi kalau misalnya kita bisa menjangkau untuk laki-laki, ya kan, untuk pria, untuk anak-anak, mau itu orang dewasa mau anak-anak, semuanya terjangkau. Itu udah pasti artinya kan kita potensinya bisnisnya akan jauh lebih besar. Next-nya, tunggu. Oke, mudah diduplikasi. Jadi sama aja mungkin untuk lebih mudahnya ya dibayangkan seperti McDonald's ya. McDonald's atau Starbucks itu kan sekarang ada di mana-mana. Di semua penjuru dunia pasti tahu yang namanya Starbucks dan McDonald's ya. Karena kenapa? Karena mudah diduplikasi. Sistemnya semua sama, seragamnya sama, namanya McDonald's juga sama, semuanya sama sehingga gampang diduplikasi. Berikutnya adalah residual income. Jadi penghasilan yang terus masuk, mau lagi krisis atau enggak, pokoknya masuk terus ya. Siapa yang nggak mau kan? Yang berikutnya monetizable, artinya bisa diuangkan dengan cepat. Oke. Terus yang nomor 11 yang terakhir dapat diwariskan. Jadi kan semua orang itu kepingin supaya bisnisnya juga bukan hanya stop di kita, tapi juga sampai ke anak dan cucunya kita ya, keturunan terus gitu. Jadi seperti yang sekarang ini misalnya perusahaan ABC gitu kan, itu udah dari zaman engkongnya, tapi sekarang cucunya juga masih menjalankan ya. Jadi terus aja begitu. Oke, jadi sekarang pertanyaannya nih, are you ready? Are we ready? Apalagi sekarang kita sudah di penghujung tahun 2020, sebentar lagi kita sudah mau masuk ke tahun 2021. Apakah kita ready gitu loh untuk benar-benar membuat satu langkah yang besar untuk kehidupannya kita nih ya di masa depan, oke? Nah, jadi begini, yang tadi itu saya sudah sebutkan ya, model bisnis yang dari nomor 1 sampai 11, itu kan banyak sekali orang yang berpikir, wah saya bagaimana ya, saya belum research, saya belum membuat sebuah perhitungan, gimana nih caranya modalnya, bla 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 gitu kan. Nah, di sini kita ada sebuah perusahaan yang namanya BizWorld ya. Jadi BizWorld ini adalah satu korporasi skala global, Bro and Sis. Jadi kantornya sudah ada di mana-mana dan bergerak di salah satu industri yang paling berkembang. Jadi yang tadi tuh dari nomor 1 sampai 11 itu semua sudah dicakup oleh BizWorld dan kita bisa berpartner rupanya dengan BizWorld ini ya. Nanti ini kita lihat nih sama-sama.
Oke, jadi Beast World ini punya moto happy, healthy, dan harmony. Ya, jadi kita happy, kita bahagia, kita sehat, dan kita harmonis semuanya. Dan ini yang seperti tadi saya bilang ya, ini sudah global, ada di mana-mana. Jadi siapapun itu bisa ikut. Oke, nah kenapa mesti industri kesehatan? Karena rupanya yang namanya industri kesehatan itu benar-benar melejit banget. Perkembangannya itu 3,1% hanya di tahun 2018 ya. Jadi ini besar sekali marketnya, bisa menjangkau semua orang dari umur berapapun itu juga bisa ya. Jadi artinya ini kita punya potensinya besar sekali. Nah, ini saya cepat aja supaya Bro and Sis ada bayangan gitu ya. Ini produknya seperti apa, ini perusahaan apa gitu ya. Jadi yang bergerak ini kan di bidang kesehatan. Jadi kita ada beberapa produk. Salah satunya adalah Vitomax. Vitomax ini berbentuknya apa ya? Cairan ya, cairan, dan itu ditetesin aja di minumannya kita dan kita minum ya. Jadi ini adalah isinya phytonutrients. Jadi untuk aktivitas antioksidan, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, segala macam. Ini bagus banget untuk semua orang supaya bisa menjadi sehat. Oke, ada 5 warna yang namanya sumber phytonutrients ya. Ini bisa dilihat sendiri. Jadi pada waktu kita rupanya kekurangan nutrients ya, nutrisi dari salah satu warna buah-buahan atau sayur-sayurannya kita, itu kita kekurangan gitu loh. Jadi rupanya ini bisa dilengkapi oleh yang namanya Vitomax ini, karena di dalamnya itu phytonutrients dari 5 warna dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada. Oke, jadi yang namanya phytonutrients blend advanced biotechnology. Jadi fermentasi bakteri yang menguntungkan, bebas proses kimia, senyawa pracerna. Jadi ini benar-benar bagus banget untuk kesehatan kita semua. Bahkan anak-anak pun itu juga bisa. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kecil itu tinggal ditetesin 10 tetes juga bisa di air minumnya kita, terus kita tinggal minum aja. Nggak ada rasa, nggak ada kayak bau-bauannya gitu ya. Jadi buat anak-anak itu enak banget. Oke, jadi ini untuk balance juga ya, untuk balance badannya kita juga. Jadi ini pokoknya bagus banget lah. Oke, nah siapa aja yang bisa konsumsi Vitomax? Semua orang. Jadi orang ibu-ibu hamil, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, orang-orang sakit terutama gitu kan. Anak-anak saya pun juga udah mengkonsumsi ini ya sejak ini keluar. Wow, itu luar biasa banget. Yang ada BAB-nya jadi lancar banget, udah nggak pernah flu. Kalau misalnya flu pun gitu ya, batuk-batuk gitu, itu paling 2 hari juga udah kelar hanya dengan Vitomax aja. Jadi ini saya bersyukur banget lah ya jadi seorang ibu juga gitu kan, yang kalau anak-anak sakit kan pasti wah pusing. Tapi ini udah beres. Nah, kita juga ada lagi yang namanya Alphaspin. Jadi Alphaspin ini untuk mengharmoniskan frekuensi yang ada di badannya kita. Ya, karena kan kita tinggalnya tuh di tengah-tengah wifi, banyak sekali elektromagnetik ya kan, dan itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatannya kita semua, dan terutama untuk anak-anak, rupanya menyerap radiasi itu yang paling banyak karena tengkoraknya itu kan masih tipis sehingga gampang sekali radiasi masuk. Ya, kalau kita tidur segala macam kita suka taruh handphone juga ada di sebelah kepalanya kita, dan jadi itu sangat-sangat membahayakan badannya kita. Jadi dan ini bisa merubah struktur darah. Kalau Bro and Sis lihat di sini ya kan, ada yang paling bawah itu jadi longgar-longgar, ada yang di paling kanan atas itu bentuknya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi ini yang namanya pengentalan darah, dan itu rupanya karena pemakaian elektromagnetik ya terlalu banyak ya dari handphone kita, dari komputernya kita, laptop gitu kan, apalagi sekarang udah zaman pandemik, anak-anak juga selalu di rumah gitu kan, online ya kan, dengan sekolahnya. Jadi ini yang sangat-sangat berbahaya. Jadi cara bekerjanya begitu ya, dengan spinning energy. Jadi dengan satu alat ini bisa memutar
frekuensi dari energi yang ada di sekitarnya kita. Oke, dan selain dari memutar frekuensi yang ada di sekitarnya kita, juga bisa merubah struktur air. Pada waktu air yang kita minum strukturnya itu jelek karena mungkin energi negatif yang ada di sekitarnya gitu kan, itu rupanya juga jelek sekali untuk badannya kita, ya. Kan badannya kita itu 80% itu terdiri dari cairan, ya. Jadi pada waktu cairan yang masuk juga ke dalam badannya kita itu formasinya tidak bagus, strukturnya tidak bagus, itu juga ternyata berpengaruh buruk untuk badannya kita. Ya, jadi dengan adanya alpha spin itu bisa merubah strukturnya menjadi seperti yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Ya, jadi itu oksigennya tinggi dan segala macam, sangat-sangat bagus untuk peredaran, memperlancar peredaran darahnya kita. Oke, yang berikutnya kita juga ada Smart S3. Jadi ini adalah kasur. Jadi kasur pada waktu kita tidur nih, bro and sis, kan kita sepertiga dari waktunya kita nih, 8 jam gitu kan. Kita tidur, kita menghabiskan waktu di tempat tidur. Jadi kalau kasurnya kita itu tidak bagus kualitasnya, rupanya itu sangat-sangat berpengaruh buruk untuk kesehatan. Ya, jadi blood circulation ya, jadi peredaran darahnya kita, kalau ada yang mampet-mampet, kalau ada yang tidak lancar, nah itu sumber segala macam penyakit. Rupanya dengan hanya tidur aja di kasur ini, itu bisa memperlancar seperti kalau kita berolahraga, ya kan? Kalau orang sekarang zaman sekarang nih kan jarang sekali yang olahraga, jarang sekali yang memikirkan untuk ada waktu, mengadakan waktu untuk olahraga, ke gym dan lain-lain ya. Nah itu bahayanya adalah itu, jadi peredaran darah nggak lancar. Tapi dengan adanya ini, itu bisa diperlancar ya, karena di dalamnya itu banyak sekali ada medan magnetnya, ya kan. Jadi terus strukturnya dari kasurnya ini juga bagus banget sehingga mensupport tulang belakang dan ini bagus banget lah. Ya, nah yang terakhir ini kita juga ada yang namanya Angel Secret. Angel Secret ini adalah pembalut wanita. Nah, kan bingung kan? Wow, kok pembalut wanita ya ada di sini? Karena banyak sekali orang yang tidak tahu ternyata yang namanya pembalut wanita di luar sana itu banyak sekali yang mengandung bahan-bahan beracun. Jadi rupanya bahan-bahannya itu dari kertas sampah yang didaur ulang dan dikasih pemutih sehingga banyak sekali kuman-kuman dan juga toksin yang ada di pembalutnya ini. Ya, jadi banyak sekali kan wanita-wanita sekarang yang punya banyak masalah dengan keputihan, punya masalah dengan tidak bisa punya keturunan, ya kan? Ada yang kena miom, kista dan lain-lain. Nah, ini adalah solusinya karena di dalamnya ini ada lapisan yang nomor 2 nih, yang hijau-hijau, itu adalah ion negatif yang memberikan banyak sekali oksigen ke dalam badannya kita dari dari alat vital, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya nih, kenapa sih This World? Karena ini adalah partner yang ideal untuk bisnis, ya. Yang tadi saya sebutkan dari nomor 1 sampai 11, e-commerce lah, kolaborasi dengan banyak orang, market global, investasi kecil, resiko kecil, potensinya tapi besar, market luas, mudah diduplikasi, residual income, jangan lupa, monetizable dan dapat diwariskan. Ini semua sudah paket lengkap ada di This World, ya. Jadi ini makanya aduh happy banget deh ini saya bisa sharing ini ke bro and sis semua ya. Nah, apa yang diperoleh nih? Yang pertama, udah pasti hak untuk menjalankan bisnis. Jadi bro and sis nggak usah bingung, wah nanti bagaimana ya? Nanti bisa ditanyakan yang mengundang bagaimana nih caranya punya hak bisnis ini. Karena udah langsung bisa kita go global dengan bisnis ini. Ya, bisa memperoleh produk yang senilai besar investasi lagi, ya kan? Jadi kita tinggal beli produk, terus kita sudah dapat hak bisnisnya. Kita dapat virtual account, kita dapat juga global chain infrastructure. Jadi semuanya udah paket lengkap, udah tinggal jalan aja, ya. Nah, terus potensi pendapatannya gimana dibandingkan dengan modalnya? Kita lihat nih. Penghasilannya bisa per bulan ya antara 500 sampai 800 ribu US.
US dollar ya per bulan, ini bukan rupiah. Kalau rupiah saya juga mungkin nggak ada di sini. Tapi ini adalah US dollar, bro and sis, jadi besar banget. Nah, kalau misalnya penghasilannya gede, kan biasanya gitu ya, kalau bisnis mau penghasilan besar, modalnya harus besar banget. Tapi kalau di sini gimana nih? Ternyata modalnya kecil banget, kecil sekali, sangat-sangat terjangkau bagi semua orang. Ya, jadi kayak tadi kita juga di awal bisa lihat ya dari Mana Carolina. Mana Carolina itu juga bisa masuk ke sini dan menjalankan bisnis. Seorang pembantu di warung ya kan, cuci-cuci piring segala macam, terus yang akhirnya sekarang ini bisa berubah hidup banget ya karena ada di bisnis ini juga. Oke, nah sekarang nih, kan tadi kan kita membahas ya, bahwa penghasilannya bisa segini. Mungkin bro and sis berpikir begini, masa sih skeptis gitu ya, masa sih maksudnya 800.000 US kan per bulan, kok bisa gede banget? Nah, yang tadi tuh, kalau kita sendirian, kalau kita meraba-raba sendiri, nyoba-nyoba bisnis sendiri, ya mungkin lama banget lah ya untuk bisa dapetin segini. Tapi sekarang, seperti tema di awal, ini kita ngomong tentang a life-changing business school. Oke, jadi ada a business community, komunitas bisnis yang sudah proven global support system. Jadi ini sudah terbukti sampai ke mancanegara bahwa ini merubah kehidupan orang. Oke, jadi namanya adalah FFG, Freedom Faith Net Global. Aduh, saya kalau cerita mengenai FFG bakal bisa sampai besok, tapi sayangnya nggak bisa. Jadi ini kita cepat aja ya. Ini bisnis McDonald's itu kan dia ada di mana-mana cabangnya, ya kan? Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Kamboja, ada di Afrika, ada di Amerika, ya kan, dimanapun di seluruh dunia pasti orang tahu, oke, ada yang namanya McDonald's. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya sebuah sistem yang bisa diduplikasi dengan bertahan dalam jangka panjang. Ya, jadi butuh sebuah komunitas bisnis. Kenapa begitu? Ya, kalau kita sendirian udah pasti nggak bisa ya, kita pengetahuannya mungkin nggak ada, kita nggak ngerti bisnis, kita nggak bisa ini itu, nggak bisa ngomong, kita nggak tahu kalkulasinya, accounting lah dan lain-lain. Kita nggak usah pusing karena di sini ada bisnis community-nya. Oke, dari yang lain. Kita punya program mentoring. Jadi di sini ada banyak sekali mentor. Mentor itu adalah orang yang sudah berhasil dulu menjalankan prosesnya, ya kan? Dan mentor itu membantu kita untuk mengembangkan potensi dirinya kita. Nah, mentor juga membagi pengetahuan bisnis dan life wisdom. Jadi bukan hanya untuk berbisnisnya sendiri, tapi benar-benar secara keseluruhan kehidupan kita berubah. Ya, jadi ini membangun dirinya kita secara keseluruhan. Dan yang seperti tadi Mana Carolina juga bilang ya, ini adalah komunitas yang positif banget dan suportif banget. Kalau seorang Mana Carolina aja bisa, artinya semua orang pasti juga bisa ada di sini dan melakukan bisnis ini. Oke, jadi itu bukan bos, bukan atasan, bukan guru biasa, bukan motivator, dan bukan orang yang hanya omong doang. Ini benar-benar orang-orang yang sudah mengalami perubahan hidup dan menarik kita ke atas, oke? Dan perubahan ini dimulai dari mindset, semuanya ya lengkap banget, paket lengkap, mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value, dan skill, sehingga membuat kita semua menjadi entrepreneur yang benar-benar tangguh dan mendunia bisnisnya. Asik banget kan? Nah sekarang kalau misalnya bro and sis ngelihat, wah kok bisa begitu ya? Ya gitu, karena di FFG ini banyak sekali program-program yang mendukung pertumbuhan ini. Kita punya program namanya Personal Growth Program 3x21. Jadi ini adalah program harian membaca buku, tadi kayak
Mana Carolina juga mendengarkan CD gitu kan, dan ini semua lengkap ya, kita sudah ada buku-bukunya yang kita dipilihkan mana yang bagus untuk pertumbuhan mindset dan lain-lain, jadi kita tinggal ikutin aja. Kita juga ada weekly meeting ya kan, meeting mingguan yang di masa pandemik ini kita lakukan dengan virtual ya, jadi nggak usah kemana-mana, semua orang ada dimanapun bisa bertemu di Zoom ya kan, seperti sekarang ini, dan kita bisa belajar sama-sama. Kita juga ada semi annual ya, jadi yang setiap beberapa bulan itu ada, dan ini kita berkumpul dengan banyak sekali orang ya kan, sekarang virtual, tapi dulu itu banyak sekali dan kita berkumpul dari orang-orang luar negeri juga. Oke, ada business and life inspiration, leadership camp, jadi benar-benar semuanya diasah bro and sis. Ya, ini juga ada special training by founder Bapak Onggi Hianata yang luar biasa banget membangun support system ini. Jadi kita udah paket lengkap lah di sini ya. Ini juga ada yang namanya bootcamp, perubahan hidup benar-benar dimulai dari program ini. Jadi nanti bisa ditanyakan juga ya kepada yang mengundang. Dan FFG ini sudah all over the world, jadi sudah ke 80 negara lebih, kita ada di mana-mana, seperti ini bro and sis lihat nih, ada di Kamboja, di Indonesia, ada di mana-mana ya kan, Hong Kong, Kamerun, Ivory Coast, dan lain-lain lah, ada di Gabon, Benin, di Afrika nih ya kan, ada di Amerika, segala macam lah, dimanapun itu bisa lakukan, dan sudah berkembang ya, jadi kita benar-benar tinggal ikutin aja, enak banget lah ya. Nah ini nih, kita tadi kan saya udah cerita ya, wow banyak sekali nih program-program yang memperlengkapi kita, yang mendukung bagaimana pertumbuhan kita gitu kan, untuk menuju tangga-tangga sukses ya. Nah ini saya ingin cerita nih, nanti saya akan cerita lagi di belakang, tapi ini adalah namanya DNA Night, Dynamic and Appreciation Night, yang kali ini virtual ya, virtual nih bro and sis, dan itu akan dilakukan di tanggal 6 dan 7 Februari 2021. Wow, ini benar-benar saya udah nggak tahan ya, pengen ngikutin ini karena 20 orang karena hidupnya mereka. Jadi seperti bro and sis lihat di bawah ini, itu banyak sekali topik-topik kehidupan yang akan mereka bahas. Dan kita punya 2 hari, bayangin ya, dari jam 3:30 sore sampai jam 10 malam, kita bisa selama 2 hari berturutan, kita bisa mendengarkan kisah-kisah hidup mereka, kisah perjuangan mereka, bagaimana mereka bisa sampai akhirnya di puncak sukses gitu kan. Dan ini kita semua bisa belajar dari mereka, tiketnya murah banget dan wow pokoknya luar biasa banget ya. Nah ini nanti saya akan putar videonya di belakang, tapi ini presentasinya saya, sekian dulu. Kita akan dengarkan nih sharing-sharing dari beberapa orang ya. Kita nih stop dulu sharingnya. Oke. Nah, saya akan mengundang seseorang nih yang luar biasa juga. Beliau itu bekerja menjadi seorang guru dan juga translator ya. Nah, kan dari tadi kan kita mendengarkan tentang komunitas bisnis, nih bisnis seperti apa, orang seperti mana Carolina kok bisa gitu ya. Coba kita undang ya sama-sama Ibu Vicha. Ibu Vicha, apa kabar? Baik, Sis Fari. Kedengeran nggak suaraku? Iya, kedengeran. Kedengeran ya. Yes, thank you untuk waktunya ya, untuk bisa sharing nih ke kita semua. Mungkin bisa cerita ya, nih aku panggilnya Sis aja kali ya, Sis Vicha bisa sharing nggak latar belakangnya apa dan kok mau sih masuk ke komunitas ini? Apa yang menjadi keinginannya dan apa perubahan apa gitu yang didapat dari komunitas ini? Karena keinginannya banyak. Ya makasih banget aku diundang di sini ya. Aku saya agak grogi juga. Tapi latar belakang saya itu dulu karena S1 saya IKIP, jadi saya jadi guru, ya kan. Tapi terus saya
karena jadi guru itu nggak ada karir pasnya. Ya, kita nunggu kepala sekolahnya out dulu baru bisa jadi kepala sekolah. Tapi terus kemudian aku sekolah lagi ambil magister. Jadilah aku ngantor beberapa tahun. Ternyata pengalaman mengantor itu bukan pengalaman yang menyenangkan karena waktunya banyak banget di kantor pada saat itu ya. Mudah-mudahan sih yang karyawan lain tidak mengalami, tapi yang saya alamin tuh terlalu banyak waktu yang dihabiskan di kantor. Jadi jam 9, 10 malam itu baru dari kantor pulang ke rumah, besok pagi harus berangkat lagi. Jadi banyak mengorbankan waktu untuk keluarga. Makanya kemudian beberapa tahun kemudian saya resign dan kembali menjadi guru. Kemudian menjadi penerjemah karena aku dari ikip-ikipnya bahasa Inggris. Jadi sesuai lah dengan latar belakang pendidikan gitu. Itu latar belakang aku gitu. Ya, terus apa nih yang didapat dari berada di komunitas ini dan sudah berapa lama gitu ada di komunitas ini belajar sama-sama? Lumayan lama sih ya karena pada saat itu ini aku cerita sedikit gak apa-apa ya. Jadi waktu aku dari ngantor dengan jabatan yang cukup lumayan bagus ya, terus aku akhirnya decide aku mau kembali ke mengajar lagi. Itu waktunya memang jadi lebih enak ya, lebih luang, tapi tentu saja gajinya juga lebih luang, ya. Lebih sedikit pasti ya, udah gaya hidupnya udah segini, tagihannya juga udah segini, tiba-tiba gajinya turun gitu ya. Nah pada saat itu temanku kasih tahu gitu, lo harus start something new deh gitu, lo ikut bisnis deh bareng gue, dia bilang gitu. Nah terus aku bilang saya modal dari mana gitu, karena dia teman akrab, so dia bilang lu umur segini udah kerja bertahun-tahun, duit segitu aja nggak ada gitu, jadi dia jeblakin sekalian gitu ya. Buatku itu adalah suatu tamparan sih ya, karena oh iya ya gitu, so berarti harus melakukan sesuatu yang berbeda. Makanya terus kemudian aku diajak ke sini, aku dikasih tahu bahwa sebenarnya ini bisnis, ada bisnis schoolnya gitu, ada komunitasnya gitu, karena kan ada ketakutan juga karena latar belakangku seumur-umur kan karyawan ya, nggak pernah bisnis apa-apa, jualan kerudung juga jual 2 beli 3 gitu, jadi lebih banyak jajannya daripada jualnya gitu. Jadi aku merasa ya memang harus belajar banyak lah gitu, belajar banyak. Jadi aku merasanya memang aku mau sesuatu yang berbeda, harus belajar lagi yang baru karena memang nggak punya latar belakang bisnis sama sekali. Tapi luckily memang aku beruntung ada di komunitas yang bagus gitu, di FFG ya, yang tadi Siswari kasih sharing juga. Memang benar-benar dibimbing gitu loh. Jadi nggak cuman aku ikut training terus kemudian aku belajar nyatet gitu, tapi pas perjalanan bisnisnya aku dibimbing benar-benar gitu, digandeng gitu loh, dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus begini. Ketika membuat kesalahan juga dikasih tahu, bahkan ya untuk mencegah lah kesalahan-kesalahan ya, karena kalau bisnis tidak dibimbing kan ya ke sana kemari ya gitu. Seperti itu sih yang aku rasain. Betul. Dan apakah kan tadi kan ngomong secara bisnisnya ya, apakah pertumbuhan yang didapat dari komunitas ini juga berpengaruh di pribadi dan keluarga? Banget. Aduh ya, cerita. Dulu ya kasihan juga lah keluarga saya ya, saya orangnya cukup keras juga, terus banyak hal lah sebenarnya ya. Ini saya terharu lah kalau ingat ini, karena kan ada bootcampnya. Jadi terus terang juga saya juga berani untuk melangkah benar-benar selain menjadi karyawan, terus saya berani istilahnya melangkah mempersiapkan bisnis gitu, melakukan bisnis sambil saya juga bekerja. Itu dari bootcamp. Awalnya tuh dari bootcamp, terus diikuti dengan acara-acara dari FFG, BNN Night ya, terus
Yang tadi Siswari ceritakan itu apapun aku ikutin aja gitu, aku ikutin. Karena memang beruntungnya karena saya juga waktu dulunya itu orang training dan saya emang seneng datang ke training ya, beruntungnya saya emang seneng gitu. Jadi saya nggak segan-segan, saya ikutin apapun yang dikasih saya ikutin gitu. Jadi perkembangannya ke dunia, ke pribadi ya, ke kehidupan keluarga, ke keuangan, ke cara mengatur keuangan dan lain-lain itu berasa banget. Dulu ya misalnya hubungan dengan keluarga lebih harmonis gitu, lebih sabar ya. Itu saya nggak tahu sih, tapi ini komunitas bisnis, tapi lucunya efeknya tuh ke pribadi gitu, ke keluarga ya. Susah ceritainnya ya, nanti kalau panjang ceritanya gitu, memang mesti dirasakan sendiri deh gitu. Banyak banget sih seperti itu. Kalau dibandingkan kan tadi kan Sis Vicha bilang sudah banyak mengikuti training gitu ya. Tapi dibandingkan dengan training-training yang ada di FFG itu gimana tuh bedanya? Oh ya, aku tuh ya dari kuliah itu senang banget training. Padahal waktu itu aku belum menghasilkan uang ya, belum bekerja, tapi bisa yang nabung sampai tahun-tahun 90-an. Wow, udah tua ya. Tahun-tahun 90-an itu training seharga misal ya levelnya mungkin kalau sekarang nggak tahu berapa juta ya, saya nggak tahu, udah nggak cek lagi training tersebut karena itu training memang dari luar ininya license-nya gitu, dari 2,5 juta 3,5 juta. Pada saat itu saya masih kuliah dan belum menghasilkan uang loh, saya bisa nabung, saya pengen banget ikut itu gitu, ada berseri-seri lagi, dia ada 4 seri. Itu memang pada saat itu berasa kayaknya bagus banget, tapi nggak bertahan lama. Mungkin karena nggak ada continue-nya gitu loh. Nah, yang aku happy banget dengan training-training yang ada di FFG, kita jadi setelah training itu ada aplikasinya ditemenin, gimana ya ceritanya ya. Jadi di kehidupan sehari-harinya kita ditemenin terus dalam satu komunitas. Kayaknya memang seperti itu sih. Jadi untuk maintain hasil dari trainingnya tuh awet gitu, awet terus. Jadi nggak cuman sehari 2 hari pun gitu nguap gitu aja. Yang aku rasain banget bukan cuman trainingnya, tapi peran dari kita terus berada di komunitas yang bareng sama orang-orang yang sudah ikut training tersebut. Itu yang bikin beda itu sih. Makanya memang life changing banget. Iya. Wow. Aduh, thank you banget ya buat sharingnya. Sayang nih kita waktunya kurang banyak. Tapi thank you banget ya Sis Vicha untuk sharing. Thank you. Yang lain. Untuk yang berikutnya ya, kita mau undang seseorang juga yang luar biasa. Ini udah kayak adikku sendiri gitu kan. Sisterku Helen. Helen ini orang Kupang, tapi sudah berdomisili di Jakarta, tapi sekarang lagi ada di Kupang. Dan ini beliau orang yang luar biasa banget. Mungkin aku minta Helen cerita dulu aja kali ya, sedikit aja tentang latar belakangnya. Hai Helen. Hai Ci. Cerita dikit Len tentang kamu Len. Oke, hello everybody, nama saya Helen, saya ibu dengan 2 orang anak, ini habis nikah dengan orang Jakarta, sekarang saya pindah di Jakarta. Asalku dari Kupang, dulu itu waktu aku masih SD, dengan sangat cepat, aku pengen banget SMP, aku akhirnya pengen sekolah di luar dari Kupang, karena aku melihat bahwa ya kalau umpamanya di Kupang punya chance, tapi sekolah di tempat lain yang lebih baik kan, kenapa enggak? Jadi aku tuh emang haus banget untuk pertumbuhan. Dan waktu di Amerika aku ketemu dengan Cifari, thank you. She become my friend dan setelah 10 tahun akhirnya kita lost contact dan ketemu lagi di komunitas ini. Waktu itu aku ingat banget Cifari kasih tahu aku dulu pertama kali tuh dia cuma bilang satu hal, Len kamu mau nggak bantu ribuan orang gitu ya. Dan aku yang ngeliatin dia gitu ya, really? Iya kalau mau kita bisa barengan gitu.
Dan waktu itu hanya based on trust gitu kan, karena aku tahu kalau umpamanya waktu itu kan dikasih tahu kalau mau bantu ribuan orang, kamu juga join dengan komunitas bisnis ini gitu ya. Yang aku pikir, wow, dia lagi, si Civari ini lagi mempertaruhkan namanya dia nih, karena kan kalau aku join kan ya karena ini bisnis ya pasti beliau dapat untung kan. Masa sih karena untung sedikit begitu beliau mau mempertaruhkan namanya gitu ya untuk aku. Jadi akhirnya waktu itu aku join aja, dan truly waktu itu karena aku pergi ke camp yang merubah hidup, itu bootcamp, dan akhirnya aku jadi lihat lebih besar, lihat lebih global, dan here I am in this business yang benar-benar a life changing business. Ya. Yeah. Yay, ini kalau bagi yang belum tahu ya Helen itu siapa, Helen itu punya bisnis sendiri ya, jadi ada bisnis yang dari orang tuanya, dan itu besar sekali di Kupang. Jadi mungkin Helen bisa nggak cerita sama teman-teman kenapa sih kamu mau ada di komunitas FFG dan gitu kan. Jadi apa yang membuat kamu mau ada di FFG dan jalanin ini? Oke, first of all, komunitas ini itu Oke, langsung aja ya, get right to the business gitu ya. Bisnis keluarga kita itu udah 40 tahun, dan dulu dari grandpa aku, dari papi aku, and then back to me. Dan waktu itu aku melihat bahwa bisnis ini walaupun sangat besar, tapi ya seumur-umur itu harus dikerjakan sendiri. Jadi walaupun kita nanti mempunyai uang, tapi akan sangat nggak punya waktu untuk menikmati itu gitu loh. Dan aku nggak mau ini yang terjadi dalam hidupnya aku, karena aku tuh orangnya suka jalan-jalan, suka traveling, suka going here and there, dan kalau umpamanya kita punya semuanya tapi nggak punya waktu kan, ya we cannot call it freedom, isn't it? Nah, jadi waktu akhirnya tahu konsep bisnis ini dengan yang tadi ya udah dijelaskan sama Cici tuh ada 11 model for business yang punya oke banget, and it fits, dan itu bisa akhirnya dikembangkan, diduplikasi, dibuka cabang di mana-mana. Dan I thought ya why not gitu loh, karena ya memang jalannya udah ada dan semua orang bisa lakukan. Ya. Ya, dan Len, kalau dibandingkan dengan usaha sendiri, apa sih value yang selama ini kamu dapetin dari FFG? Okay, so many, and ini mau dimulai dari mana? Di usaha keluarga aku, honestly, I get orang usaha cari apa sih? Ya cari duit ya nggak? Tapi other than the money, I don't see myself grow so much gitu ya. Aku nggak melihat hidup aku tuh bertumbuh dengan besar gitu. Aku tuh dulu orangnya sangat amat minder. Karena ya mungkin fisiknya aku, karena mungkin juga aku dari Kupang, lalu akhirnya aku pergi ke Singapura sekolah di sana, pergi ke Amerika, dan untuk orang-orang Indonesia di sana pun waktu dulu itu mendengar Kupang tuh ngomongnya selalu kampung gitu loh. Jadi mungkin secara subconscious, walaupun aku pergi ke sekolah yang bagus lah, segala macam juga mungkin aku merasanya minder-minder aja gitu loh. Dan waktu akhirnya kesini aku realize that okay, aku tuh nggak punya leadership quality yang seharusnya orang punya gitu ya. Setiap kali aku kalau ngelihat anak-anak di Jakarta atau di Surabaya gitu, aku bilang wow, ini orang kok amazing banget, anak-anak ini kok berani banget. Aku masih ingat aku tuh udah kuliah waktu itu ya, dan remember aku tuh kuliahnya di New York gitu ya. I go back to Indonesia dan aku ngelihat anak-anak SMA ini ya, dari sekolah-sekolah gede gitu ya, yang berani ngomong di depan lah, yang gimana-gimana, dan aku tuh masih merasa ini anak-anak kok amazing banget gitu ya. I guess I don't have that gitu loh in doing it with my family business gitu. Tapi waktu jalanin ini bareng-bareng dengan FFG itu kita dipaksa banget untuk bertumbuh gitu ya. Jadi ada banyak chance yang dimana aku jadi punya kesempatan untuk ngobrol, baik itu dengan one-on-one, di grup, atau di forum yang besar, just like today. Jadi kita dikasih banyak sekali kesempatan untuk belajar. That's one. Number two, I have a mentor gitu di bisnis aku yang lama ya, of course. Bukan yang lama ya, sekarang juga masih. Tapi my mentor is just my parents gitu ya. Tapi di sini aku punyai banyak sekali mentor dengan berbagai background. Jadi aku bisa mendapat banyak hal dari macam-macam perspektif. Dan akhirnya ya karena bisnis ini kita bisa
partner dengan semua orang dari segala macam background, as you see dengan Mana Carolina dan sampai siapapun, ya akhirnya kan wawasan kita jadi terbuka juga. And the last thing is because actually a lot of because gitu ya, tapi the last thing that I want to share, it's because di bisnis ini itu kan terjadi banyak sekali penolakan karena ini bisnis dengan sekali lagi modelnya sangat kecil. Kalau umpamanya kita mau ngajak orang kan mereka akan melihat dan merasa bahwa ini kok nggak bonafit banget gitu. Jadi akan terjadi banyak sekali kesempatan penolakan, dan buat aku itu yang membuat aku tuh jadi humble. I think if you do something a business dengan modal yang besar dengan segala macam yang very glamorous, yang ada itu kan kita jadi snobby at the end of the day gitu loh. Tapi kalau di sini itu every time kita ngobrol sama orang baru dan orang yang what is it gitu ya, and look down on the chance atau look down on anything, ya it keeps us humble deh pokoknya gitu ya, dan merasa bahwa ya udah I'm just doing it because I know it's good, and then and it's amazing karena modalnya kecil tapi penghasilannya bisa nggak terbatas. Dan buat aku the most important value is I get to realize what you told me waktu itu kan, Helen, one day you can help thousands of people and it is happening, and just Carolina is just one of the example, dan aku happy banget. Oke, ini ngomongnya udah campur-campur bahasa Inggris, but you guys know what I mean, right? Ya. Ya, ini satu hal ya yang aku pengen cerita juga ke bro and sis yang lain. Helen ini adalah seorang mentor yang banyak sekali mengangkat kehidupan orang-orang di Timor Leste. Ya, salah satunya adalah yaitu Mana Carolina yang tadi kita lihat. Jadi ini aku kepengen tampilin juga ya. Tunggu ya, kepengen tampilin foto-foto ya Len ya, ini ya. Supaya bisa pada lihat juga, sebentar ya. Oke, nih Len, cerita Len. Oke, one thing about this business adalah kita nggak merasa bahwa kita kerjain ini semuanya. Jadi orang itu nggak akan menjadi sombong karena mereka tahu bahwa untuk bisnis ini menjadi besar, ini harus dilakukan dengan tim. Dan juga kita tahu bahwa semakin banyak kita membantu orang, jadi semakin diri kita terbantu gitu loh. One of the thing about this foto yang aku suka banget adalah kalian lihat deh, ini yang kiri, ini fotonya di Kamboja, yang kanan ini fotonya waktu itu di Dubai. Tapi ini orang-orang Timor Leste yang pergi ke sana dan they are so proud of their country gitu loh. Timor Leste ini benar-benar negara ke-200 berapa di PBB and they are so small. Ini kan pecahan dari Indonesia ya. Kebanyakan orang di dunia mungkin they know what is Indonesia gitu loh, tapi nobody have heard of Timor Leste gitu. Jadi makanya kenapa mereka pergi kemana-mana tuh selalu dengan bajunya mereka gitu, because they want to show the world of their countries. Jadi akhirnya tuh orang-orang Timor Leste-nya sendiri yang ada di dalam bisnis ini tuh they can become like an ambassador for country-nya mereka, dan it makes them very proud of it. Dan aku yang ada di situ, and I'm like, yeah, that is so great gitu kan. Bisnis mana lagi yang bisa bawa kita untuk melakukan hal seperti ini? Iya, gitu. Betul. Ya. Nah ini, why this photo is so special for me? Karena ini foto-foto orang Timor Leste. Waktu itu mereka habis jalan-jalan itu naik cruise gitu ya, Royal Caribbean Cruise, dan mereka pulang itu mereka jalan-jalan di Singapura selama 2 hari. Nah, waktu itu ada business partner kita, Bu Tita, terus Civari sama aku, itu tuh we came to Singapore for a day to see them. Karena apparently kalau umpamanya pergi ke Timor Leste bolak-balik dari Jakarta itu 9 juta. Tapi kalau umpama pergi Singapura kan ya it's a lot cheaper and it's a lot closer gitu ya. Jadi kita ke sana ketemu sama mereka. Oh, Civari sama Mbak Tita mungkin they stay for a night or two gitu ya. Kalau aku pergi pagi malam langsung pulang. Tapi di situ tuh kita duduk bareng and we talk about the business, we share about the business. Jadi businessnya is so easy to do. You can do it anywhere. That's number 1. Number 2, you can travel anywhere to build the business. And number 3, of course, you can have fun along the way. Kamu bisa lihat di situ juga ada Mana Carolina di situ ya. Nah, aku mau kasih tahu juga sebenarnya seperti Mana Carolina itu not just one, tapi ada a few. Di depan itu kan ada satu kayak ibu-ibu pakai kebaya deket Civari tuh yang pakai kacamata. Bisa nggak Ci di point ke ibu itu? Itu ibunya juga do this business ya, ini nenek-nenek kali ya. Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali.
And bener-bener itu gara-gara bisnis ini itu hidupnya yang totally change. Di sebelahnya beliau itu juga ada satu ibu-ibu Timor Leste juga. Aduh, pokoknya these people yang ada di sini itu tuh bener-bener orang yang melihat hope banget dari bisnis ini gitu. Dan aku nggak tahu ada bisnis, ada komunitas di mana lagi itu yang bisa merubah hidup seorang seperti ada di sini. I know business networking seperti ini ada banyak, tapi I don't know if they have the heart just like the heart of the FFG family gitu loh di sini. So yeah. Ya, nextnya Nilen. Okay, actually dari tadi aku belum mention, tapi sebenarnya FFG di Timor Leste ini bertumbuh dengan luar biasa atas seorang wanita yang luar biasa juga yang namanya Maria gitu ya. Si Maria ini yang actually make it happen gitu. Dia dari Kupang pindah ke sana karena suaminya tinggal di sana. Nah, kenapa aku nunjukin foto ini? Ini yang di sini tuh adalah foto anak-anaknya membersnya FFG di Timor Leste. Jadi selain selain kita bikin pertemuan, mereka bikin pertemuan setiap minggu gitu dengan membersnya, itu juga anak-anaknya tuh hari Minggu juga dibikin kayak sekolah minggu begitu gitu loh. Jadi dari kecil itu udah diajarin segala macam lah yang positif. Kita tahu di sini tadi Sis Vicha udah cerita kan di kehidupannya di bisnisnya itu dia berubah, tapi di kehidupan pribadi di rumahnya tuh juga berubah banget gitu loh, hubungan dia dengan family. And we know the importance of that gitu kan, karena at the end of the day kalau umpamanya kita ninggalin harta aja buat anak-anak, what is the point gitu loh. Itu kan orang bisa nyari sendiri, tapi kan yang harus ditinggalin adalah mindset mental itu. Nah, jadi ini mereka bikin dream board dan ini orang tuanya sama anaknya juga pada bikin bareng-bareng. Pokoknya keren abis deh. Ya. Iya, keren banget, keren. Nah, ini terakhir. Okay. Terakhir. Yeah, and ini Len. Yeah, of course, the best aspect of this business buat aku itu adalah kontribusinya. Jadi selain kita juga memang waktu kita jalanin bisnis ini aja dan kita berpartner dengan orang-orang, ya itu kita juga udah mengangkat kehidupan mereka, ya enggak. Tapi kan on a global, on a larger di skala yang lebih besar, itu kan nggak semua orang mungkin mau atau mungkin mereka belum ready gitu ya untuk bisnisnya. Tapi kita juga melakukan banyak sekali kontribusi yang lain-lain gitu ya. Di sini ini ada kita waktu mengunjungin panti asuhan bareng-bareng. Ini waktu di Timor Leste mereka saat ini rutin mengadakan blood donors, bahkan mereka baru beberapa hari yang lalu juga melakukan hal tersebut. Ini adalah orang-orang yang kebanyakan seumur hidup mereka tuh nggak pernah loh gitu loh melakukan donor darah, tapi dari kebiasaan FFG dari segala macam akhirnya itu dilakukan. Jadi itu aja ya Ci ya. Ya jadi buat aku ini amazing banget. It is truly a life changing business school gitu loh. Karena waktu aku pertama kali join bisnis ini itu never in my life would I have thought that ini tuh bakal dibawa sampai segini gitu ya. Berapa banyak orang yang hidupnya tuh akan berubah deh dari bisnis ini. Ya. Betul. Thank you so much Len for sharing. Aku nggak bisa sayang waktunya udah nggak ada kan. Jadi yang ada harus di cut short dan ini kita mungkin juga nggak ada waktu lagi nih untuk kita. Carolina, mana Carolina mestinya udah ada ya di situ ya. Tapi kayaknya kita nggak ada waktu nih. Soalnya udah jam segini. Tapi bro and sis, aku kepingin ngingetin lagi nih. Soalnya kan dari tadi Helen, terus sis Vicha itu banyak sekali ya cerita tentang value, nilai-nilai apa yang didapat dari komunitas ini. Ini adalah sebuah komunitas bisnis, tapi nggak hanya bisnis, tapi ini benar-benar soal changing our life, benar-benar perubahan hidup. Nah, ini aku kepingin supaya bro and sis semua juga lihat sebuah video ini tentang Our DNA Night yang tadi aku cerita ya, tanggal 6 sampai 7 Februari, ini ada teasernya. Dan ini kita saksikan sama-sama ya.
Yay. So itu bro and sis, video teasernya dari acara DNA Night. Aduh, aku benar-benar cannot wait untuk lihat acara itu sendiri. Dan ini semua kan virtual ya, jadi kita bisa tinggal duduk aja di depan komputernya kita dan nonton. Tapi benar-benar selama 2 hari benar-benar akan belajar banyak sekali dari orang-orang luar biasa dari seluruh dunia tentang kehidupannya mereka, dan sudah pasti aku sih bakal belajar banyak. So jangan sampai kehabisan ya, jangan kehabisan tiket. Segera tanya ke orang yang mengundang Bro NC supaya tanya gimana cara dapetin tiketnya. Make sure bahwa kalian ada di situ dan bisa lihat acaranya. Oke? Aku Fari, thank you so much untuk malam ini. Kalian bisa dengerin, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita bersama ya. Thank you so much. Thank you buat share-nya Helen, untuk Sis Vicha juga. Thank you semuanya ya. Juga untuk Mana Carolina. Thank you. Ini saya serahkan ke Pak Jalal ya. Pak Jalal silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Fari. Dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mendapat satu wawasan yang luar biasa gimana kita kumpul dalam satu komunitas bisnis yang luar biasa. Bukan hanya soal finansial, tapi banyak aspek kehidupan kita yang berubah pada arah yang sangat-sangat positif. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah terlalu larut, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan acara malam ini. Sampai ketemu lagi pada acara-acara berikutnya. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat malam. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. Just call out my name. I'll be there in a